Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, silakan sebelum kalian mulai pembelajaran kali ini, silakan awali terlebih dahulu dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama kalian masing-masing. Nah, ketemu lagi dengan saya pada kesempatan kali ini untuk pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 10. Silahkan kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bagian 4 di bab 3, yaitu kita akan bahas bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara, apa sih partisipasi kita? Yang pertama, tentunya kita akan membahas dulu apa itu pengertian partisipasi politik. Peran serta dalam sistem politik tentunya kita biasa lazim menyebutnya dengan istilah partisipasi politik. Menurut Verba, ini mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Jadi di sini kegiatannya masyarakat, di sini warga negara sifatnya legal dan secara langsung ini tujuannya adalah untuk mempengaruhi terkait dengan seleksi pejabat negara maupun tindakan-tindakan yang diambil oleh para pejabat negara itu. Itu menurut Verba. Nah, kita lihat secara umum partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif bersama-sama ya, atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Jadi yang namanya partisipasi politik ini di sini adalah kegiatan dilakukan oleh masyarakat, baik itu individu maupun bersama-sama atau kolektif. Nah, di sini bisa dilakukan karena keinginan sendiri maupun karena didorong oleh pihak lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik agar menguntungkannya. Partisipasi politik yang baik akan terwujud dalam masyarakat politik yang tentunya sudah mapan. Suatu komunitas masyarakat dapat disebut masyarakat politik jika masyarakat tersebut telah memiliki ciri-ciri yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah. Jadi kalau masyarakat politiknya baik, maka di situ ada yang memerintah dan diperintah. Yang kedua, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat. Ada sistem yang jelas. Yang ketiga, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan. Ada lembaga-lembaganya. Yang keempat, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat. Jadi memiliki tujuan bersama. Yang kelima, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi itu bekerja. Ya, setiap masyarakat di sini memiliki informasi siapa yang berkuasa dan bagaimana cara kerjanya. Yang keenam, dapat menerima perbedaan pendapat. Karena setiap kepala pasti pendapatnya berbeda. Yang ketujuh, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa. Ya, jadi setiap anggotanya di sini memiliki kepedulian dan peka terhadap keadaan bangsa. Yang delapan, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya. Ya, jadi memiliki rasa tanggung jawab. Kalau tadi peka, nah di sini berikutnya memiliki rasa tanggung jawab. 9. Memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, kalau tadi ada peka, ya, terus setelah peka, lalu memiliki rasa tanggung jawab dan di sini memiliki kesadaran untuk partisipasi, untuk ikut. Yang ke-10, menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan negara, memahami, menyadari dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Di sini menyadari pentingnya bela negara. Jadi dia menjalankan hak dan kewajibannya. Yang 11, patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum. Hukum ada untuk
dilaksanakan, ditaati. Di sini. Yang ke-12, membangun budaya politik yang demokratis. Jadi budaya politiknya juga demokratis, bagus. Yang 13, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, keadilan dan persamaan. Nah, ini demokrasi yang dijunjung tinggi, saling menghormati hak asasi manusia, keadilan dan persamaan setiap individu. Yang berikutnya, mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang good governance, nah ini kita juga ikut mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata dengan baik. Yang 15, memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air, nasionalisme. Ini tadi, sekarang kita lihat. Berdasarkan karakteristiknya, masyarakat politik berkedudukan sebagai masyarakat yang menjalankan aktivitas yang berkaitan dengan kekuasaan negara, baik sebagai penyelenggara kekuasaan negara maupun sebagai pengawas pelaksana kekuasaan negara dalam bentuk institusi formal, seperti contohnya adalah DPR, ataupun informal, partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan. Jadi ini masyarakat punya peranan yang sangat penting. Sebagai apa? Sebagai salah satunya bisa sebagai penyelenggara dan bisa juga sebagai pengawasnya. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jadi yang namanya partisipasi politik ikut serta bukan berarti terus seenaknya sendiri, harus patuh terhadap norma, nilai-nilai yang berlaku, sopan santun, hukum yang berlaku. Demo silakan demo, tapi bukan berarti ketika demo terus semaunya sendiri, terus bersifat anarkis. Nih, berikut ada beberapa contoh partisipasi politik itu bisa dilakukan di lingkungan sekolah. Sebagai contohnya, ketika kalian di lingkungan sekolah, ketika pemilihan ketua OSIS, ketika musyawarah perwakilan, lah silakan, itu kalian bisa berpartisipasi, kalian menyalurkan suaranya. Ketika kamu menjadi anggota MPK, silakan gunakan sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan menyalahgunakan suara kelasnya. Di lingkungan masyarakat, ketika musyawarah RT, ketika musyawarah RW, ketika bergotong royong untuk membangun jalan, ketika 17 Agustus, peringatan 17 Agustus atau kemerdekaan negara Republik Indonesia, nah itu di masyarakat juga bisa. Di lingkungan negara, contohnya ketika pemilu, ketika pilkada. Ya, ini sebentar lagi di bulan Desember tahun 2020 ini ada beberapa daerah yang melaksanakan pilkada. Maka kita sebagai warga negara bisa ikut berpartisipasi. Pak, kan saya belum 17 tahun, bagaimana? Ya paling tidak kita ikut mengawasi jalannya pemilu kada di daerah kita. Ya, jangan sampai ada yang namanya money politik, jangan sampai ada yang namanya black campaign dan lain sebagainya. Ya, jadi kita partisipasi politik itu bisa di lingkungan mana saja, mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar, yaitu di negara. Baik, ini tugas kalian, silakan kalian tulis contoh bentuk partisipasi politik, ya, lalu manfaatnya apa. Baik, ini saja yang bisa kita pelajari untuk bab 3 kali ini. Nah, berarti di bab 3 kali ini kita sudah selesai untuk kelas 10. Semoga hari ini ada manfaatnya. Banyak salahnya saya mohon maaf, dan jangan lupa silakan kalian yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.